Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari Lamatenggo dengan NIM 4414200015 dari Pendidikan Kelas Kimia A akan memaparkan materi yang berjudul Budaya Daerah Gorontalo. Yang pertama yaitu ada istilah dan sejarah Gorontalo. Kata Gorontalo pada dasarnya berasal dari kata Hulondalo. Hulondalo itu sendiri berasal dari kata dasar Hulontalangi, sebuah nama salah satu kerajaan di Gorontalo. Orang Gorontalo sendiri menyebut diri mereka sebagai Hulondalo. Istilah Hulondalo ini terkenal di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara, yang biasanya digunakan untuk menyebut wilayah Gorontalo atau orang Gorontalo. Orang Gorontalo juga memiliki suatu sistem ikatan keluarga yang bernama Pohalaa. Sistem ini merupakan warisan dari kerajaan-kerajaan yang sebelumnya pernah berdiri di Gorontalo. Terdapat 5 Pohalaa, yang pertama yaitu Gorontalo, yang kedua Limboto, yang ketiga Suawa, yang keempat Bualemo, dan kelima Atinggola. Di mana Pohalaa Gorontalo merupakan Pohalaa yang paling menonjol. Jadi, di antara kelima Pohalaa itu, Pohalaa yang Gorontalo yang merupakan Pohalaa yang paling menonjol. Asal-usul suku Gorontalo tidak diketahui secara pasti, karena apabila dilihat dari struktur fisik orang Gorontalo, suku Gorontalo termasuk ke dalam ras Mongoloid. Hanya saja mungkin sejak beberapa abad yang lalu telah terjadi pencampuran ras dengan bangsa-bangsa lain, sehingga suku Gorontalo saat ini memiliki postur fisik yang beragam, warna kulit mulai dari kuning hingga coklat gelap. Rambut juga bervariasi dari rambut lurus, ikal, dan keriting. Suku Gorontalo memiliki legenda yang menceritakan bahwa leluhur mereka adalah keturunan dari Hulontalangi atau orang yang turun dari langit, dan awalnya berdiam di Gunung Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Nama Hulontalangi lain berubah menjadi Hulondalo atau Gorontalo. Selanjutnya yaitu ada istilah di Gorontalo. Yang pertama Hulontalangi yang bermakna lembah mulia. Hulontalangi berasal dari dua suku kata yaitu Hulontu yang berarti lembah dan Langi yang berarti mulia. Yang kedua, makna dari Hulontalangi yaitu daratan yang tergenang. Kata Hulontalangi dalam penerjemahan lain berasal dari dua suku kata yaitu Huntu yang berarti onggokan tanah atau daratan dan Langi-Langi yang berarti tergenang. Maka kata Hulontalangi dapat pula diartikan sebagai daratan yang tergenang air, sesuai dengan cerita turun-temurun di masyarakat Gorontalo. Selanjutnya ada Huidu Totolu yang bermakna 3 gunung. Jika ditelusuri sejarahnya, terdapat 3 gunung purba di wilayah Gorontalo yaitu Gunung Malinggalila, Gunung Tilonggabila, kemudian berubah nama menjadi Tilongkabila, dan 1 gunung yang tidak bernama. Selanjutnya yaitu ada Pogulatalo yang bermakna tempat menunggu. Kata Pogulatalo lambat laun mengalami perubahan dalam pelafalan masyarakat menjadi Hulatalo. Hulu Alotola yang bermakna tempat perkembangbiakan ikan gabus. Wilayah pesisir Gorontalo merupakan daerah rawa yang muncul saat air surut, di mana rawa ini disebut dengan Hulu Alotola yang diartikan sebagai tempat ikan gabus yang berkembang biak. Selanjutnya yaitu ada Hulontalo yang mengalami metathesis dikarenakan adanya kesulitan dalam pengucapan kata Hulondalo. Para penjajah Belanda menyebut Hulondalo sebagai Gorontalo. Yang kedua yaitu kerajaan-kerajaan Gorontalo. Islam diperkirakan masuk ke Gorontalo pada tahun 1525 di masa pemerintahan Raja Amai. Seiring dengan masuknya Islam, Gorontalo berkembang menjadi pusat pendidikan dan perdagangan di Sulawesi Utara. Kota Gorontalo awalnya bermula di desa Hulua di tepi Sungai Bolango sebelum kedatangan bangsa Eropa. Kerajaan-kerajaan di Gorontalo sudah menganut sistem ikatan keluarga itu Pohalaa yang masih ditemukan saat ini. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan-kerajaan Gorontalo berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate. Sejak tahun 1673, Gorontalo masuk dalam wilayah administrasi VOC, ditandai dengan pembentukan Kabupaten Gorontalo sebagai hasil dari perjanjian Gubernur Ternate Rubertus Patgugu dan Raja Gorontalo. Di masa Hindia Belanda, orang-orang Gorontalo mulai melakukan emigrasi keluar wilayah Gorontalo tepatnya sejak abad ke-18 Masehi, di mana orang-orang Gorontalo berpindah wilayah seperti Ternate, Ambon, Bual Banggai, dan Minahasa. Dikarenakan orang-orang ini menghindari sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Gorontalo pada saat itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bahasa di Gorontalo.
suku di Gorontalo berbicara dalam bahasa Gorontalo. Selain bahasa Gorontalo, terdapat juga beberapa bahasa lain yang mirip yang dianggap oleh para ahli bahasa sebagai dialek bahasa Gorontalo, yaitu bahasa Suawa, Atinggola, Limboto, Kuandang, Tilamuta, dan Sumalata. Bahasa Gorontalo menjadi bahasa yang paling digunakan dikarenakan pengaruh dari kerajaan Gorontalo yang pernah berdiri di wilayah tersebut. Dialek Atinggola digunakan oleh masyarakat Atinggola yang berada di pesisir utara Gorontalo. Yang keempat yaitu agama di Gorontalo. Masyarakat suku Gorontalo mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam yang taat. Agama Islam sangat kuat diyakini oleh masyarakat suku Gorontalo ini. Karena beberapa tradisi adat suku Gorontalo terlihat banyak yang mengandung unsur Islami. Hanya sebagian kecil saja dari suku Gorontalo yang memeluk agama lain seperti Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik. Yang kelima yaitu budaya di Gorontalo. Masyarakat suku Gorontalo adalah masyarakat yang memiliki rasa sosial yang tinggi, sehingga hampir tidak pernah terjadi konflik di antara mereka sendiri. Sistem kekerabatan yang sangat erat tetap dipelihara oleh masyarakat Gorontalo seperti dicontohkan dalam sistem ikatan keluarga Pohala. Tradisi gotong royong Huyula tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat ini, serta setiap ada masalah akan diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Orang Gorontalo memiliki falsafah hidup yaitu Batanga Pomaya, Nyawa Podungalo, Harata Potumulo, yang artinya jasad untuk membela tanah air, setia sampai akhir, harta untuk kemaslahatan masyarakat, dan lo iya lo tu uwa, ta uwa lolo iya, boodila pulucia hilao. Artinya pemimpin itu penuh kewibawaan, tapi tidak sewenang-wenang. Masya Allah. Yang keenam yaitu arsitektur atau rumah adat yang ada di Gorontalo. Yang pertama yaitu ada rumah adat Dulohupa. Penduduk Gorontalo kerap menyebut Dulohupa dengan nama Yiladia Dulohupa Lolipu Lohulondalo. Rumah adat ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Rumah adat ini menjadi tempat untuk mengadili individu atau memutuskan berbagai perkara yang terjadi saat masa pemerintahan kerajaan Gorontalo. Saat ini telah beralih fungsi sebagai pagelaran saat upacara adat, contohnya seperti upacara adat pernikahan, pagelaran budaya, maupun upacara adat lainnya yang ada di Gorontalo. Selanjutnya yaitu ada karakteristik rumah adat Dulohupa. Yang pertama, rumah panggung. Rumah adat Dulohupa memiliki model rumah panggung yang menggambarkan tubuh manusia. Kedua, atap. Bagian atap rumah tersusun dari jerami terbaik. Selain itu menyerupai sebuah pelana berbentuk segitiga tersusun dua yang menggambarkan syariat dan adat penduduk Gorontalo. Susunan atap bagian atas menggambarkan agama sebagai yang paling utama dalam hidup masyarakat Gorontalo, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Susunan atap bagian bawah menggambarkan kepercayaan penduduk terhadap kebudayaan dan adat istiadat setempat. Selanjutnya yaitu ada dinding Tangi Lobu Ulu. Pada bagian depan terdapat Tangi Lobu Ulu yang tergantung di samping pintu masuk rumah adat Dulohupa. Tangi Lobu Ulu ini menggambarkan kesejahteraan penduduk Gorontalo. Selanjutnya yaitu tak banyak sekat. Bagian dalam rumah adat Dulohupa bergaya terbuka karena tidak banyak terdapat sekat. Selain itu di dalam rumah adat terdapat anjungan yang dikhususkan sebagai tempat peristirahatan raja dan keluarga kerajaan. Selanjutnya yaitu 32 pilar kayu. Rumah adat Gorontalo Dulohupa juga dilengkapi pilar-pilar kayu selain sebagai penyokong karena bentuknya berupa rumah panggung. Pilar-pilar tersebut memiliki makna tersendiri. Adapun pilar utama yaitu Wolohi berjumlah 2 buah, pilar depan berjumlah 6 buah, dan pilar dasar atau potu berjumlah 32 buah. Dari tiap-tiap pilar itu memiliki artinya masing-masing. Selanjutnya itu ada anak tangga. Jumlah anak tangga rumah adat ini terdapat dari 5-7 tangga anak tangga. Serupa seperti pilar, terdapat arti dan maknanya seperti angka 5 menggambarkan rukun Islam dan 5 filosofi hidup penduduk Gorontalo. Kemudian angka 7 menggambarkan 7 tingkatan nafsu pada manusia, yaitu amarah, lumah, lawamah, mulihmah, mutmainah, ratiyah, mardiah, dan kamilan. Selanjutnya yang kedua yaitu rumah adat Gorontalo Bandaya Pobo Ide. Rumah adat Gorontalo ini berfungsi sebagai upacara adat,
kemudian penerimaan tamu kenegaraan, pesta perkawinan adat, sampai kegiatan sosial dan keagamaan. Bangunan rumah adat ini bermaterial kayu dari kayu coklat dan kayu hitam. Kayu hitam biasanya digunakan masyarakat untuk membuat bagian kusen, pagar balkon, ukiran yang ada pada ventilasi udara, hingga pegangan tangga. Adapun kayu coklat biasanya digunakan di pintu, jendela, lantai bangunan, hingga dinding gedung tersebut. Secara keseluruhan, Bandaya Pobo Ide ini terbagi atas 5 bagian. Yang pertama serambi luar atau depan. Yang kedua ruang tamu. Ruang ini merupakan ruangan memanjang dengan sebuah kamar di tiap-tiap ujung kanan kirinya. Ketiga, ruang tengah merupakan ruangan yang terluas di antara kelima bagian yang lain. Di ruangan ini terdapat 2 buah kamar yang keduanya terletak di sisi kiri ruangan. Yang keempat yaitu ruangan dalam memiliki luas dan bentuk yang sama dengan ruang tamu. 2 buah kamar juga terdapat di tiap-tiap ujung kanan dan kiri ruangan ini. Selain mempunyai pintu pada setiap kamar, di bagian dalam ini juga mempunyai pintu yang menuju ke serambi samping. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ruangan belakang tempat dapur, kamar mandi, dan kamar-kamar kecil. Tidak seperti di ruangan lainnya, kamar-kamar di ruangan belakang ini terletak berderet memanjang. Pada tiap-tiap ujung kanan dan kirinya terdapat sebuah pintu keluar menuju serambi samping. Selanjutnya yaitu ada tarian daerah Gorontalo. Yang pertama tarian daerah tari dana. Kata dana sebenarnya berasal dari kata daya dayango, yang artinya adalah menggerakkan seluruh anggota tubuh sembari berjalan. Penari dana-dana ini biasanya dimainkan oleh 2-4 orang laki-laki dengan iringan musik gambu serta rebana, dan lagu berisi pantun dengan tema nasihat kehidupan remaja dan percintaan. Secara tidak langsung, tarian ini memang menggambarkan remaja yang penuh gairah. Fungsi tarian ini terbagi menjadi 2, yaitu tarian perayaan dan tari penyambutan. Untuk tari penyambutan biasanya ditampilkan untuk penyambutan tamu, dan sebagai perayaan biasanya digunakan untuk merayakan hari-hari besar adat Gorontalo. Selanjutnya yaitu ada dari segi pertunjukan, tarian ini terbagi menjadi 2, yaitu tarian dana-dana klasik dan tarian dana-dana modern. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tari saronde. Tari Gorontalo Saronde adalah tarian yang terinspirasi atau berangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo. Dahulu tarian saronde ini digunakan sebagai sarana molihe huwali, yakni mengintip calon istri. Sebagaimana di berbagai kebudayaan di Nusantara, bahwa di zaman dahulu calon pengantin belum saling mengenal satu sama lain, dan hubungan kedua mempelai biasanya berawal dari perjodohan orang tua atau keluarga. Tarian saronde ini masih dipertahankan dalam rangkaian adat pernikahan hingga saat ini. Hal ini sebagai upaya mempertahankan tradisi budaya yang sudah ada. Selain karena dengan adanya tarian ini, momen pernikahan meninggalkan makna yang dalam dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Tarian saronde masih terbilang eksis hingga sekarang dan terus berkembang di Gorontalo, khususnya ditampilkan dalam prosesi pernikahan adat. Namun tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara seperti pertunjukan, penyambutan tamu, festival budaya, dan berbagai acara lainnya. Berbagai variasi dan gerakan sering dilakukan agar tampak menarik, namun bukan berarti meninggalkan gerakan aslinya. Selanjutnya yaitu tari palo-palo. Tari Gorontalo lainnya yakni tari palo-palo adalah salah satu seni tari dari Provinsi Gorontalo sebagai tari pergaulan di masyarakat dan umumnya dipentaskan oleh remaja. Kata palo-palo berasal dari alat musik tradisional khas Gorontalo. Alat musik ini sejenis indiephone atau golongan alat musik di mana sumber bunyi berasal dari badannya sendiri. Penari palo-palo adalah pertunjukannya umumnya menggunakan alat musik palo-palo sebagai alat properti. Kini tarian ini sudah banyak mengalami perkembangan dan kemudian tarian ini menjadi 2 jenis. Pertama tarian palo-palo tradisional dan kedua tarian palo-palo modern. Dengan perbedaan terletak pada jumlah penari. Di tarian palo-palo tradisional penarinya tunggal dengan iringan musik yang dimainkan sendiri, sementara tarian palo-palo modern ditampilkan secara berkelompok dan menggunakan iringan musik aransemen. Selanjutnya yaitu ada tari bitea. Tari bitea merupakan tari tradisional yang dipentaskan oleh masyarakat penari, bahkan lebih dari 400 penari dengan menggunakan pakaian adat Gorontalo.
Dilihat dari gerakan tarian ini menunjukkan budaya kerja keras masyarakat setempat yang mencari ikan di laut. Selain sebagai wujud rasa syukur karunia Tuhan, tari Bitiya ini seringkali dijadikan sebagai hiburan dan dijadikan pergelaran untuk menyambut tamu besar. Tarian Gorontalo adalah tarian yang menunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan atas berbagai hal yang dilalui oleh manusia. Dan keempat jenis tarian ini yang disebutkan di atas adalah masih eksis hingga saat ini dan sering digunakan di berbagai momentum seperti menyambut tamu, pariwisata, budaya, dan banyak lain. 8 yaitu tradisi setempat. Yang pertama, adat pernikahan Memundu dan Mudutu. Upacara Memundu sendiri berarti pengesahan bahwa kedua mempelai siap untuk menikah. Biasanya upacara Memundu digelar 40 hari sebelum hari H. Pada upacara ini, calon pengantin akan menerima petuah-petuah sebagai bekal berumah tangga. Selain itu, upacara ini juga bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin wanita agar tampil cantik dan prima saat menjadi ratu sehari di hari pernikahan nanti. Calon pengantin wanita akan memperoleh perlakuan khusus sejak upacara Memundu digelar. Dibantu oleh sanak saudara, ia akan melakukan rangkaian ritual perawatan tubuh dengan bahan-bahan tradisional. Salah satu bahan yang populer ialah lulur yang terbuat dari bahan rendaman beras dan kulit batang pohon mangga yang digerus. Konon campuran ini bisa membuat kulit menjadi segar, kenyal, dan bersinar. Semenjak upacara Memundu digelar pula, calon mempelai wanita juga akan dipingit atau tidak diperkenankan untuk keluar rumah, sebab sinar matahari, polusi, dan kesibukan di luar rumah dipercaya dapat merusak sinar cemerlang calon mempelai. Oleh karena itu, calon mempelai wanita disarankan tinggal dalam rumah sampai saatnya tampil di hadapan tamu undangan. Selanjutnya yaitu ada upacara Mudutu. Orang Gorontalo memiliki cara khas dalam pemberian dana atau biaya pernikahan dari pihak pria ke pihak wanita. Mudutu dilakukan agar pemberian bantuan menjadi sah dan membawa berkah. Ada 8 langkah yang harus dipatuhi pada upacara di Mudutu. Yang pertama yaitu tonggu, pembayaran adat kepada orang tua mempelai wanita dengan maksud agar keluarga mempelai pria bebas berbicara untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Kati, pembayaran adat kepada keluarga mempelai wanita boleh memiliki kakak atau adik mempelai. Tonelo, tak lain adalah mas kawin, maknanya adalah bentuk tanggung jawab atas jaminan suami terhadap istri. Tutu Lopolidudu, pembayaran adat kepada juru rias, pengantin, dan pelaminan. Balua Lumunu, pembayaran kepada juru langir. Juru langir adalah ahli perawatan kecantikan mempelai wanita. Tapahula, bukan berupa uang, melainkan seperangkat kosmetik, pakaian wanita, perlengkapan mandi, dan perlengkapan sholat. Pomana yaitu tempat siripinang sebagai simbol persatuan kedua mempelai. Ayua yaitu sekeranjang buah-buahan sebagai ungkapan keramah-tamahan dan kelausan budi kedua mempelai. Yang kedua itu Molontalo atau Tontalo, upacara 7 bulanan. Suatu acara adat untuk mewujudkan rasa syukur atas kehamilan yang sudah berusia 7 bulan. Dalam menggelar acara adat ini, kedua orang tua dari calon bayi harus memakai pakaian adat Gorontalo. Seorang anak perempuan digendong oleh sang ayah mengelilingi rumah, lalu akhirnya masuk ke dalam kamar menemui ibu yang sedang mengandung. Setelah calon ayah dan anak perempuan yang digendong bertemu dengan ibu yang mengandung sang bayi, maka tali yang terbuat dari daun kelapa yang sebelumnya sudah melingkari perut ibu tersebut dipotong atau diputuskan. Dalam acara Tontalo ini disediakan 7 jenis makanan yang dihidangkan pada 7 nampan yang berbeda. Lalu makanan ini dibagikan kepada seluruh undangan. Selanjutnya yaitu Molalunga. Molalunga merupakan upacara adat masyarakat Gorontalo yang berhubungan dengan acara pemakaman. Kegiatan ini sudah merupakan tradisi masyarakat sejak dahulu yang masih dipertahankan hingga sampai sekarang. Dalam pelaksanaannya, acara pemakaman dilaksanakan secara terpadu antara adat istiadat dan agama Islam. Ada pemahaman bagi masyarakat bahwa apabila penyelenggaraan pemakaman dilaksanakan secara adat penuh, lengkap, dan sempurna akan mempengaruhi bagi keselamatan almarhum atau almarhumah di alam kubur. Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Gorontalo diyakini bahwa ajaran yang telah lama dianut meyakini bahwa kewajiban terhadap jenazah ada 4 hal, yaitu memandikan, mengafankan, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Menyelenggarakan keempat hal tersebut bagi masyarakat muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Sesuai kenyataan,
Keempat hal tersebut dikembangkan dalam tata cara adat dan kebiasaan yang berlaku yang dapat dinilai sebagai etika peradaban sebagaimana dilakukan oleh suku-suku bangsa lainnya. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana kedudukan budaya daerah Gorontalo dalam pendidikan multikultural. Menurut Andersen dan Kurser, tahun 1994-320, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. Pada sisi yang lain, Andersen dan Kurser mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kesenian, seperti melalui lagu, puisi, film, teater, lukisan, dan lain sebagainya. Puisi digital sebagai produk sastra era 4.0 sangat memungkinkan dikedepankan sebagai media pendidikan multikultural karena yang pertama, akses internet hari ini dan ke depan semakin membaik. Yang kedua, dunia digital sangat dekat dengan anak-anak. Yang ketiga yaitu, puisi digital memiliki daya tarik bagi anak-anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mengambil objek data material berupa puisi digital yang berjudul Gorontalo Tanah yang Berdaulat, karya Jamal Ramadhiroh. Selanjutnya, bagaimana pula keberadaan kebudayaan Gorontalo dalam integrasi nasional? Integrasi nasional sesungguhnya melibatkan persoalan kedaulatan, terutama bagaimana kekuasaan beralih dalam kelompok-kelompok masyarakat Gorontalo dan bagaimana membagi atau menggunakan kekuasaan di antara mereka. Bila dilihat dari sudut pandang kekuasaan seperti maka integrasi nasional pada dasarnya mencakup dua masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membuat rakyat Gorontalo tunduk dan patuh pada tuntutan negara. Yang kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik masyarakat atau individu-individu yang ada di dalam daerah Gorontalo tersebut. Menurut Ake 1987H13, ia menguraikan integrasi nasional dari sudut tautologis, di mana istilah bangsa yang menjadi akar kata nasional secara normatif sudah mengandung makna kelompok manusia yang sangat terpadu. Dengan demikian, istilah bangsa sudah dengan sendirinya merujuk pada integrasi, karena komponen-komponennya memang sudah terintegrasi. Berdasarkan gagasan-gagasan karya para ilmuwan tersebut, merupakan konsep yang bermanfaat bagi penilaian kasus Indonesia, terutama lebih khususnya pada kota Gorontalo, yaitu kota daerah saya. Sekian. Odu Allah, mohon maaf bila saya ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.